Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Herazi MPD, yang saya banggakan teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Bimantoro Setiawan. Nomor induk mahasiswa 20291012. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Budaya Manajemen dan Bisnis. Kebetulan saya semester 6 di kelas A. Pada semester kali ini, saya mengikuti mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan yang dimana saya ditempatkan di sekolah SMA Negeri 9 Mataram. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian yang ada di SMA Negeri 9 Mataram. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang penilaian. Apa itu assessment? Assessment is an inseparable part of the planning and implementation of learning. Ideally, the assessment activities are not only carried out at the end of the learning process, but continuously and comprehensively can be held at the beginning, in the middle, and at the end of the learning process. Artinya, penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya, kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan, maupun di akhir proses pembelajaran. Artinya penilaian itu setiap tahunnya, bukan di setiap tahun, bukan di setengah tahun, bukan. Akan tetapi penilaian itu bisa jadi di awal maupun di setiap harinya, karena ada aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam penilaian untuk mencapai tujuan standar nilai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun di sekolahan. Oke, lanjut. The learning activities carried out, whatever the name, should be able to change to the knowledge, skill, and skills of student in developing in a better direction, both in quantity and quality. Assessment of learning process and outcomes must be carried out by upholding educational principles, authentic, objective, accountable, transparent, and carried out in an integrated manner. Artinya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan, skill, dan keterampilan siswa dalam berkembang ke arah lebih baiknya. Secara kuantitas maupun kualitas, penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, accountable, transparansi, dan dilakukan secara terintegrasi. Artinya, strategi pembelajaran itu harus bisa mengubah mindset, mengubah skill, mengubah keterampilan siswa yang sebelumnya down atau sebelumnya kurang atau sebelumnya tidak tahu apa-apa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih tahu apa itu apa itu ilmu yang sebenarnya, apa itu bagaimana yang sebenarnya yang akan dilakukan begitu. Jadi proses penilaian. The assessment process at SMA Negeri 9 Mataram conducted by my tutor was number 1,
attitude assessment, knowledge assessment, skills assessment, enrichment assessment 1, and enrichment assessment 2. Oke, attitude assessment meliputi satu penilaian observasi, penilaian diri, kemudian penilaian teman sebaya. Kemudian nanti ada penilaian jurnal. Kemudian penilaian knowledge assessment atau penilaian pengetahuan. Kemudian ada penilaian keterampilan atau skills assessment. Di skills assessment ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada penilaian presentasi, kemudian penilaian rubrik untuk penilaian ujuk kerja. Kemudian ada penilaian portofolio, ada penilaian kemampuan menulis, ada penilaian kemampuan speaking. Kemudian nanti di sana di nomor 4 enrichment assessment bagi peserta yang pertama bagi peserta didik yang telah mencapai target pembelajaran sebelum waktu yang telah dilaksanakan berakhir. Perlu diberikan kegiatan pengayaan. Misalkan maksudnya itu memberikan tambahan waktu pembelajaran yang dimana bisa menjadikan mereka lebih aktif lagi memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum selesai berakhir pembelajaran. Kemudian pengayaan enrichment assessment kedua bagi peserta didik yang belum mencapai target pembelajaran pada waktu yang telah dialokasikan perlu diberikan kegiatan remedial. Nah, ini yang biasa terjadi seperti remedial. Setiap siswa-siswi yang kurang atau yang belum mencapai targetnya itu diberikan remedial. Oke, kesimpulannya, conclusion is assessment is one part of the process to improve students' learning. But of course, the assessment is given by going through several stages or process that have been determined so that these students can make their own motivation to improve the abilities of the students themselves. Kesimpulannya, penilaian adalah salah satu bagian dari proses untuk meningkatkan pembelajaran seorang siswa. Namun tentu penilaian tersebut diberikan dengan melalui beberapa tahapan atau proses yang sudah ditetapkan, sehingga siswa tersebut dapat menjadikan motivasi tersendiri untuk meningkatkan kemampuan pada diri siswa itu tersendiri. Jadi ketika nilai mereka sudah lebih baik dari sebelumnya, itu menjadi motivasi mereka untuk giat lagi lebih belajar. Adapun yang kurang dalam penilaian, itu menjadikan proses pembelajarannya mereka itu lebih semangat lagi untuk belajar karena mereka melihat teman-temannya yang sudah jauh melangkah tapi mereka sendiri yang masih kurang di bawahnya. Begitulah kurang lebihnya. Thank you very much for attention to lecture Dr. Herazi MPD for watching my video and presentation. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Herazi MPD yang sudah memberikan waktunya menonton video saya dan presentasi saya. Kritik dan sarannya saya terima dengan baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang telah membantu saya untuk menjalankan kegiatan selama PLP ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang telah mensupport saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah maupun yang ada di kampus.
Akhir kalam, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.